Assalamualaikum, jangan lupa membaca sholawat untuk hari ini. Semoga kita selamat di dunia, dan jangan lupa subscribe sebelum lanjut dan gak ketinggalan. Putri tak pernah menyangka hidupnya akan berubah setelah menerima lamaran dari pria 2 kali usianya. Semua orang bilang dia beruntung. Suaminya mapan, penyayang, dan berakhlak baik. Tapi apa jadinya saat rahasia demi rahasia mulai terungkap? Putri bukan hanya harus belajar menjadi istri, tapi juga ibu sambung, dan menghadapi masa, lalu sang suami yang belum sepenuhnya terkubur. Mampukah cinta tumbuh di antara rasa ragu dan luka yang belum pulih? Sudah 2 bulan sejak ayah meninggal. Tapi rasanya baru kemarin aku menggenggam tangannya di ruang rumah sakit, berharap keajaiban turun seperti dalam cerita-cerita. Tapi kenyataan jauh berbeda. Ayah pergi meninggalkan aku dan ibu dalam sunyi, yang tak bisa diisi oleh siapapun. Hari-hari setelahnya seperti berjalan dalam kabut. Aku masih terbangun tiap pagi dengan perasaan kosong. Rumah ini berubah. Terlalu sepi, terlalu hening, bahkan suara jam dinding terasa terlalu keras. Ibu sering duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Sesekali dia melirik ke arahku, lalu pura-pura sibuk merapikan kerudungnya atau menyiram tanaman. Tapi aku tahu, matanya menyimpan banyak kekhawatiran. "Apa kamu gak mau coba buka hati lagi, Put?" Tanyanya pelan suatu malam. Kami duduk di meja, makan, hanya berdua, dengan sisa sup hangat yang sudah tak tersentuh. Aku mengangkat kepala dan menatap wajahnya yang mulai keriput. Dia terlihat lelah. Kehilangan ayah benar-benar menguras semua semangat dalam dirinya. "Aku belum kepikiran, Bu." Jawabku jujur. Dia mengangguk, tapi tak puas dengan jawaban itu. "Ibu cuma takut kamu terlalu lama sendiri. Kita perempuan, Put. Gak selamanya bisa kuat sendiri." Aku diam. Sulit menjelaskan bahwa aku bukan tak ingin menikah, hanya belum menemukan seseorang yang bisa membuatku yakin. Apalagi setelah ayah pergi, rasanya semua keputusan hidup jadi terasa berat. Beberapa hari kemudian, Tante Rina datang. Dia adik ibu. Karakternya selalu ceria, suka bicara panjang, dan tak pernah kehabisan akal untuk menyelesaikan masalah orang lain. Setelah ngobrol, sebentar dia menatapku penuh arti. "Put, aku tahu kamu lagi gak mau mikir soal pernikahan. Tapi aku punya kenalan, Duda. Usianya memang jauh di atas kamu, tapi orangnya baik, serius, mapan juga." Aku langsung merasa tidak nyaman. "Tante, aku belum siap dijodohin siapapun." Dia tertawa pelan, seperti sudah memprediksi penolakanku. "Aku cuma minta kamu ketemu dulu. Nggak harus setuju, cuman ngobrol. Lagi pula dia itu bukan orang sembarangan. Namanya Pak Hendra. Dulu kerja di kementerian, sekarang punya usaha sendiri. Hidupnya tenang, agamis, dan yang paling penting, dia menghargai perempuan." Aku menoleh ke ibu yang sejak tadi hanya mendengarkan. Matanya menghindar dari tatapanku. Aku tahu dia ikut setuju. Hari itu aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi malamnya, saat aku sendirian di kamar, aku memikirkan semua yang mereka katakan. Hidupku memang sedang stagnan. Pekerjaanku biasa saja, lingkungan sosialku sempit, dan aku terlalu sering menutup diri. Mungkin karena trauma kehilangan ayah, aku jadi takut membuka lembaran baru. 3 hari kemudian, aku setuju untuk bertemu. Kami bertemu di sebuah rumah makan sederhana. Pak Hendra datang lebih dulu. Penampilannya rapi. Rambutnya sudah banyak beruban, wajahnya tenang, matanya lembut. Bukan tipe pria yang biasa aku bayangkan sebagai pasangan. Tapi ada sesuatu yang membuatku diam dan mengamati lebih lama dari yang seharusnya. Dia bangkit saat aku datang, menyapaku sopan, lalu menarik kursi untukku. Kami berbincang pelan. Awalnya kaku, tapi makin lama percakapan kami mengalir. Dia tidak banyak bertanya soal hal-hal pribadi. Dia lebih banyak mendengarkan. Saat aku menceritakan tentang ayah, dia menatapku dengan empati. Ayah saya juga sudah lama meninggal. Saya masih ingat rasanya, walaupun waktu itu saya sudah berkeluarga, ucapnya. Itu kali pertama aku merasa sedikit nyaman. Bukan karena kami saling cocok, tapi karena dia tidak memaksakan diri untuk dekat.
Dia membiarkan aku menjadi diriku. Setelah pertemuan itu, aku tidak langsung mengambil keputusan. Tapi perasaan canggung yang aku bayangkan sebelumnya ternyata tidak sebesar itu. Aku bisa melihat bahwa hidup bersama orang ini mungkin tidak akan sesulit yang kubayangkan. Ibu mulai berharap. Dia tak mengatakannya, tapi dari caranya menyiapkan makanan, menyetrika bajuku, dan bahkan dari cara dia menatap wajahku setiap pagi, aku tahu dia berdoa diam-diam. Dan akhirnya aku mengangguk. Bukan karena tekanan, tapi karena ada bagian dalam diriku yang berkata, mungkin ini jalan baru. Mungkin aku bisa belajar mencintai dalam proses yang pelan. Mungkin, kebahagiaan bukan soal usia atau rasa yang membakar, tapi soal kedamaian yang datang perlahan. Maka saat lamaran resmi disiapkan, aku berdiri di depan cermin, melihat wajahku yang biasa. Tapi entah kenapa, terasa berbeda. Seperti seseorang yang akan memulai hidup dari awal. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi untuk pertama kalinya setelah ayah pergi, aku merasa sedikit berani. Hari lamaran itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Rasanya aneh. Dulu, aku selalu membayangkan momen lamaran sebagai sesuatu yang penuh bunga, kejutan, dan air mata haru. Tapi kenyataannya, semuanya terasa sederhana. Tidak ada musik romantis atau lilin-lilin di ruangan. Hanya keluarga dekat berkumpul, duduk di ruang tamu yang penuh dengan suara obrolan pelan dan beberapa hidangan ringan. Pak Hendra datang bersama adiknya dan seorang keponakan. Mereka sopan dan tenang, berbeda dari keluarga kami yang cenderung lebih hangat dan cerewet. Tapi itu tidak membuat suasana menjadi kaku. Justru ada keseimbangan di sana. Ibu duduk di sampingku, sesekali menatapku, seperti ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku hanya membalasnya dengan senyum kecil. Ketika Pak Hendra akhirnya berbicara, suaranya lembut dan penuh hormat. Dia tidak terlalu banyak basa-basi. Dia menjelaskan dengan tenang niat baiknya untuk menikahiku, dan bagaimana dia ingin menjaga serta membimbingku. Tidak ada janji muluk atau kata-kata manis, hanya pernyataan sederhana yang terasa tulus. Aku tahu usiaku jauh di atas putri, tapi aku tidak ingin memperlakukan pernikahan ini seperti kewajiban. Aku ingin menjalaninya sebagai perjalanan. Kita mungkin tidak saling mencintai sekarang, tapi aku percaya kalau saling menghormati dan berusaha, cinta bisa tumbuh. Aku mendengarkan kata-katanya dengan hati yang masih belum sepenuhnya yakin. Tapi entah mengapa, kalimat terakhir itu menancap kuat di pikiranku. Cinta bisa tumbuh. Mungkin itu yang selama ini tidak pernah benar-benar aku pikirkan. Aku selalu merasa cinta harus ada di awal, harus kuat dan membara. Tapi mungkin, untuk orang-orang seperti aku dan Pak Hendra, cinta tidak datang seperti petir. Mungkin ia datang pelan-pelan, seiring waktu dan kebersamaan. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, aku masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Jantungku berdetak cepat, bukan karena gugup, tapi karena ada bagian dalam diriku yang mulai bergerak seolah mencoba keluar dari zona nyaman yang sudah terlalu lama aku peluk. Ibu masuk ke kamar, membawa segelas air putih. Dia duduk di sampingku, menatapku lama. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengangguk pelan. "Kalau kamu bahagia, ibu ikut bahagia," ucapnya sambil mengelus pundakku. Aku tahu maksudnya lebih dari itu. Aku tahu, dia ingin aku memiliki kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang bisa menjaga dan mendampingi saat dia tak bisa lagi. Dan walau pernikahan ini terasa seperti langkah besar dalam waktu yang sangat singkat, aku merasa tidak sepenuhnya sendiri. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan dimulai. Sederhana, karena kami sepakat untuk tidak membuat acara besar. Pak Hendra bilang, dia ingin semua fokus pada kehidupan setelah akad, bukan pesta yang hanya sehari. Aku menghargai itu. Selama proses persiapan, kami jadi lebih sering berkomunikasi. Awalnya hanya soal baju, tempat, dan undangan. Tapi pelan-pelan, kami mulai saling mengenal lebih dalam. Pak Hendra tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia selalu bertanya pendapatku. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti warna dekorasi. Dia juga cukup terbuka soal kehidupannya, walau aku merasa ada bagian yang belum dia ceritakan sepenuhnya. Aku belum bertanya banyak soal masa lalunya. Dia pernah menyebut istrinya sudah meninggal lama,
tapi tidak pernah terlalu detail. Aku tidak ingin mengusik terlalu jauh. Setidaknya belum. Yang membuatku nyaman, dia memperlakukanku dengan sangat sopan, tidak menyentuh. Tidak membahas hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Bahkan saat kami sedang berdua, dia menjaga jarak dengan wajar. Itu membuatku merasa dihargai, bukan hanya sebagai calon istri, tapi sebagai pribadi. Waktu berjalan cepat. 2 minggu sebelum hari H, aku mulai sering terbangun tengah malam. Bukan karena takut, tapi karena otak dan hatiku terus bertanya, apakah ini jalan yang benar? Apakah aku bisa bahagia? Tapi tiap pagi saat melihat ibu yang tersenyum lebih sering, melihat wajahnya yang mulai cerah dan tidak terlalu murung seperti dulu, aku merasa setidaknya satu hal baik sudah terjadi. Aku belum mencintai Pak Hendra, tapi aku tidak takut menjalani hidup bersamanya. Dan mungkin itu cukup untuk sekarang. Di cermin, aku melihat wajahku lagi. Tak banyak berubah, tapi ada ketegasan baru di sana. Aku bukan gadis yang sama saat ayah pergi. Aku tahu, pernikahan ini mungkin tidak sempurna, tapi aku siap untuk menjalani satu persatu harinya. Hari itu aku menulis di buku catatan kecil di meja. Aku tidak tahu akan jadi apa nanti. Tapi aku tahu, aku ingin mencoba. Bukan karena siapapun, tapi karena aku ingin percaya bahwa aku juga pantas untuk bahagia. Hari pernikahanku datang lebih cepat dari yang aku sangka. Tidak ada pesta besar atau gaun mewah seperti yang sering kulihat di media sosial. Tapi hari itu tetap terasa istimewa. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna gading, rambut disanggul, rapi, dan wajahku dipoles tipis oleh sepupuku yang juga menjadi perias. Ibu duduk di sudut kamar, menatapku lama, lalu menangis diam-diam. Mbak Putri cantik sekali, katanya sambil merapikan ujung selendang di pundakku. Aku hanya bisa tersenyum. Di dalam hatiku, perasaan gugup dan campur aduk tak bisa diredam. Aku akan menikah hari ini. Dengan lelaki yang lebih tua, hampir 2 kali usiaku. Dengan seseorang yang baru ku kenal, tidak lebih dari 1 bulan. Tapi ini bukan tentang cinta yang membara. Bukan tentang kisah romantis yang bisa membuat orang iri. Ini tentang keberanian. Tentang memilih untuk membuka lembaran baru. Meski belum tahu akan seperti apa isinya nanti. Pak Hendra datang dengan setelan jas coklat tua. Wajahnya tenang seperti biasa, dan ketika pandangan kami bertemu, dia tersenyum, hangat. Tidak ada tatapan canggung atau ekspresi aneh, justru ada ketenangan dalam cara dia memandangku. Dan entah kenapa, itu cukup membuatku merasa sedikit lebih tenang. Proses akad berlangsung lancar. Suaranya tegas saat mengucapkan ijab kabul, dan ketika semua orang mengucapkan doa, aku menunduk. Aku berdoa dalam hati. Semoga ini benar-benar menjadi awal yang baik. Setelah acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, aku duduk sendirian di kamar yang kini sudah menjadi kamar suamiku. Bunga-bunga masih segar di vas, hiasan belum dibereskan. Tapi di antara semua itu, hatiku justru penuh. Tanda tanya. Pak Hendra masuk pelan, lalu duduk di sofa dekat ranjang. Kami diam lama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Lalu dia berkata, Putri, terima kasih sudah bersedia. Aku tahu ini bukan hal mudah buatmu. Aku menatapnya. Aku juga masih belajar menerima semuanya, Pak. Dia tertawa pelan. Jangan panggil aku Pak lagi. Meskipun aku sudah setua itu, aku tetap ingin kita saling bicara sebagai pasangan. Bukan seperti guru dan murid. Aku ikut tersenyum. Kalau begitu, aku panggil Hendra saja? Boleh. Asal jangan terlalu keras, nanti ibu dengar. Katanya, bercanda. Malam itu, kami tidak tidur dalam satu ranjang. Dia tidur di sofa, dan aku di ranjang utama. Semua terasa canggung, tapi juga nyaman. Tidak ada tekanan. Tidak ada ekspektasi berlebihan. Kami hanya berbicara sebentar, lalu sama-sama terlelap karena kelelahan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi pasti. Pak Hendra tetap sibuk dengan pekerjaannya sebagai konsultan keuangan. Aku mulai mengisi waktu di rumah, membantu ibu mertua yang sesekali datang berkunjung, dan belajar memasak masakan kesukaannya. Dia suka yang sederhana, sayur bening, ayam goreng, dan sambal terasi.
Kadang dia pulang agak malam, tapi selalu menyempatkan diri makan malam bersamaku. Kami bicara hal-hal ringan, tentang pekerjaan, tentang berita, tentang masa kecil kami masing-masing. Setiap kali dia bicara tentang masa lalunya, aku menyimak. Tapi aku sadar, dia belum pernah menyebut soal anak. Aku tidak ingin memaksa. Aku pikir, mungkin dia belum siap bercerita lebih jauh. Satu malam, saat kami duduk di teras depan, dia bertanya, "Putri, kamu bahagia?" Pertanyaan itu mengejutkanku. Aku menoleh padanya. Bahagia itu luas, tapi sejauh ini, aku tenang. Dan itu sudah lebih dari cukup buatku. Dia mengangguk. Aku juga. Terima kasih karena kamu bisa membuat rumah ini terasa hidup lagi. Aku tidak tahu maksudnya. Tapi dari caranya bicara, aku bisa merasakan bahwa ada banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh di dalam dirinya. Dan mungkin aku bukan hanya hadir sebagai istri, tapi juga sebagai seseorang yang membantu dia melangkah keluar dari masa lalu itu. Sebulan setelah kami menikah, hidup kami mulai terasa lebih stabil. Tapi aku mulai mendengar desas-desus dari tetangga tentang anak-anak Pak Hendra yang katanya tinggal di kota lain. Tentang hubungan mereka yang kabarnya tidak terlalu baik sejak ibunya meninggal. Aku tidak langsung percaya, tapi benakku terus bertanya. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, seorang wanita tua, tetangga sebelah, berkata, Putri, kapan anak-anaknya Pak Hendra mau datang ke rumah? Ibu penasaran loh, belum pernah lihat. Aku hanya tersenyum kaku. Saya juga belum pernah bertemu, Bu. Dia menatapku, agak terkejut. Loh, sudah sebulan menikah, tapi belum ketemu juga? Aku mengangguk pelan, lalu buru-buru pamit masuk ke dalam rumah. Hati kecilku mulai gelisah. Mengapa Pak Hendra tidak pernah cerita? Apakah mereka memang tidak akur? Atau ada sesuatu yang belum dia siap ungkapkan? Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Kutatap foto pernikahan kami yang dipajang di dinding. Kami tampak bahagia di sana. Tapi aku tahu, di balik senyuman, itu masih banyak ruang kosong yang belum terisi. Aku ingin mengenal suamiku lebih jauh. Dan aku ingin tahu seluruh hidupnya, termasuk bagian yang selama ini dia sembunyikan. Mungkin, sudah saatnya aku bertanya. Aku duduk di meja makan sendirian. Pak Hendra bilang dia pulang agak larut karena ada klien dari luar kota. Biasanya, aku sudah terbiasa dengan kesendirianku sebelum menikah. Tapi akhir-akhir ini, sepi terasa berbeda. Bukan lagi sekadar kesunyian, tapi rasa penasaran yang mulai tumbuh dan mendesak-desak pikiranku. Aku ingin tahu tentang anak-anaknya, tentang masa lalunya yang belum pernah ia buka di hadapanku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, berharap kantuk segera datang, tapi yang muncul justru pertanyaan-pertanyaan. Kenapa selama sebulan, ini tidak ada satupun anaknya yang datang? Kenapa dia tak pernah menyebut nama mereka sekalipun? Keesokan paginya, saat sarapan bersama, aku memberanikan diri. Kupilih waktu ketika suasana tenang dan tak ada tekanan. Hendra, boleh aku tanya sesuatu? Dia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Tentu, tanya saja. Aku menarik napas. Selama ini, kamu belum pernah cerita soal anak-anakmu. Maaf kalau aku lancang, tapi aku penasaran. Dia terdiam cukup lama. Tangannya, yang tadinya memegang cangkir kopi, diam di udara sebelum akhirnya ia letakkan perlahan. Aku memang belum cerita, katanya pelan. Bukan karena aku mau menyembunyikan, tapi karena aku belum siap. Aku menunggu, tak ingin memotong. Wajahnya terlihat jauh berbeda. Matanya tidak lagi hangat seperti biasanya. Ada rasa sedih di sana. Mereka tinggal di Jakarta. 2 orang, laki-laki dan perempuan. Yang sulung namanya Raihan, sekarang kerja di bidang konstruksi. Adiknya Salma, masih kuliah. Aku mengangguk pelan. Kenapa mereka belum pernah datang? Mereka tahu kamu sudah menikah, kan? Dia menghela napas. Tahu. Tapi mereka belum bisa menerima semuanya. Hatiku sedikit tercekat. Belum bisa menerima. Maksudnya, belum bisa menerima aku? Mereka sangat dekat dengan ibunya.
Ketika istriku meninggal 6 tahun lalu, semuanya berubah. Aku mencoba tetap dekat dengan mereka, tapi aku tahu mereka menyalahkanku atas banyak hal. Mereka merasa aku terlalu cepat menyerah, terlalu cepat bangkit dan membangun hidup baru. Aku mencoba mencerna kata-katanya. Lalu, bagaimana dengan pernikahan kita? Mereka marah, dia menatapku. Raihan tidak berkata apa-apa, tapi dari nadanya di telepon, aku bisa menebak dia kecewa. Salma, dia lebih keras. Dia bilang aku tidak menghargai kenangan ibunya. Aku menggenggam tanganku sendiri di bawah meja. Sakit rasanya tahu bahwa keberadaanku mungkin menyakiti orang lain, bahkan jika aku tidak pernah berniat begitu. Aku akan mempertemukan kalian, katanya tiba-tiba. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu berhak tahu siapa keluargaku, dan mereka pun berhak tahu siapa kamu sebenarnya. Aku hanya mengangguk, kata-kata seolah macet di tenggorokanku. Sebagian diriku ingin lari, menghindari semua drama ini. Tapi bagian lainnya merasa bahwa ini justru saatnya aku menguatkan diri. Ini bukan hanya soal aku dan Hendra. Ini soal bagaimana kami akan menghadapi dunia bersama. 3 hari kemudian, Pak, Hendra memberitahuku bahwa Raihan dan Salma akan datang akhir pekan ini. Perutku langsung terasa mual. Bukan karena makanan, tapi karena ketegangan yang mulai tumbuh sejak pagi hari. Aku membersihkan rumah lebih dari biasanya, memastikan semuanya tampak rapi dan nyaman. Tapi tak peduli sebersih apapun rumah ini, aku tahu yang akan dinilai bukan sekadar tempat tinggal, tapi aku. Aku yang dianggap pengganti ibunya. Hari itu datang. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik tirai. Seorang pria muda turun lebih dulu. Wajahnya mirip Hendra, tapi lebih keras. Lalu seorang perempuan turun. Dengan langkah cepat, wajahnya dingin dan tanpa senyum. Hendra menyambut mereka di depan pintu. Aku berdiri tak jauh dari ruang tamu, mencoba terlihat ramah dan tenang. Raihan, Salma, ini Putri, istriku. Aku tersenyum dan mengulurkan tangan. Halo, senang bertemu kalian. Raihan membalas dengan sopan. Tapi Salma hanya menatapku, lalu mengangguk tanpa menjabat. Udara di ruang tamu mendadak terasa lebih berat. Kami duduk, bicara basa-basi. Hendra berusaha mencairkan suasana, tapi aku tahu semuanya canggung. Salma hampir tidak menatapku sama sekali. Raihan sesekali bertanya hal ringan, tapi jelas ada batas yang tidak ingin mereka langgar. Sampai akhirnya, Salma bicara. Apa yang kamu cari dari ayah kami? Pertanyaan itu seperti tamparan. Suaranya datar, tapi menusuk. Aku mencoba tetap tenang. Saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya menjalani hidup seperti orang lain. Menikah bukan karena ingin mengambil siapapun dari siapa. Dia tertawa sinis. Kamu tahu umur ayah kami? Tahu dia punya 2 anak yang nyaris seusiamu? Aku menatapnya. Saya tahu, dan saya tidak pernah menutup mata soal itu. Tapi saya juga tidak merasa ini salah. Raihan menyela. Sal, cukup. Tapi Salma tetap menatapku dengan tatapan tajam. Ibu kami belum lama meninggal. Dan sekarang kamu duduk di tempatnya seperti menggantikan semuanya. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Tapi aku sadar, semua ini memang tidak akan mudah. Aku harus kuat, bukan hanya demi diriku, tapi juga demi Hendra yang kini duduk di sampingku, menatap putrinya dengan mata yang penuh luka. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas. Ini bukan tentang menerima atau menolak. Ini tentang bagaimana aku menghadapi kenyataan bahwa cinta tidak hanya harus diperjuangkan, tapi juga dipahami dan diterima dengan seluruh luka yang dibawanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Raihan dan Salma terasa berbeda. Rumah yang biasanya hangat mulai dipenuhi keheningan yang asing. Aku tahu Hendra mencoba menenangkan suasana, tapi jelas terlihat dari sorot matanya bahwa ia sedang berusaha keras menyeimbangkan perasaannya. Aku sendiri masih kepikiran dengan tatapan Salma. Kata-katanya seperti terus bergema di kepala. Bukan karena aku marah,
tapi karena aku bisa memahami. Aku membayangkan jika posisiku ditukar, mungkin aku juga akan marah. Mungkin aku juga akan merasa ibuku tak pantas digantikan secepat itu. Tapi kenyataannya, aku di sini. Aku bukan pengganti siapapun. Aku hanya seseorang yang juga ingin mencintai dan dicintai. Pagi itu, aku memutuskan untuk membuat sarapan istimewa. Sesuatu yang berbeda dari biasanya. Aku tahu Salma dan Raihan belum tentu datang, tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak akan menyerah hanya karena tidak disukai. Aku membuat nasi goreng spesial dengan telur dadar, sesuatu yang katanya disukai kebanyakan anak muda. Aku juga memanggang roti dan membuat teh manis hangat. Ketika Hendra turun, dia sedikit terkejut melihat meja makan yang lebih penuh dari biasanya. "Kamu masak semua ini?" tanyanya. Aku mengangguk. Barangkali kalau Raihan dan Salma datang lagi, kita bisa makan bersama. Hendra tersenyum kecil, tapi sorot matanya menghangat. "Terima kasih, Putri. Kamu nggak harus lakukan semua ini. Aku tahu, tapi aku mau." Hari itu berlalu tanpa kabar dari anak-anak Hendra. Tapi keesokan harinya, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Raihan keluar dari dalamnya, membawa tas jinjing, kecil. Aku terdiam sebentar sebelum menyambutnya. "Kamu sendirian?" Dia mengangguk. "Ayah ada di rumah?" "Ada." "Masuk saja," kataku sambil membukakan pintu pagar. Raihan duduk di ruang tamu, sementara aku membuatkan teh. Ketika aku kembali, dia berdiri dan mengambil cangkir dari tanganku. "Makasih," katanya pelan. Aku duduk di seberangnya, mencoba mengatur nada bicara agar tetap hangat. "Senang kamu datang lagi." Dia mengangguk. "Aku sebenarnya nggak niat datang, tapi ayah nelpon tadi malam." Suaranya kayak lelah. Aku bisa menebak. Mungkin Hendra sudah sampai batasnya. Raihan melanjutkan. "Aku nggak benci kamu, Mbak Putri. Tapi jujur, semuanya terlalu cepat buat kami." Aku menatapnya dengan sungguh-sungguh. Aku ngerti. Aku juga merasa ini bukan situasi yang mudah. Dia menatap ke arah dapur, seperti sedang berpikir. "Dulu ibu kami orang yang paling sabar. Ayah kehilangan dirinya selama beberapa tahun setelah kepergiannya. Aku pikir, dia nggak akan pernah bisa berdiri lagi." Aku mendengarkan dengan tenang. Lalu tahu-tahu, dia bilang mau nikah sama perempuan yang jauh lebih muda. Itu mengejutkan. Aku tertawa kecil. Aku juga terkejut, kalau itu bisa dibilang. Raihan akhirnya ikut tersenyum. "Kamu kerja apa sebelumnya?" "Aku guru TK. Tapi setelah nikah, aku belum kembali mengajar. Lagi menyesuaikan diri." Dia mengangguk pelan. "Kamu sabar juga ya, menghadapi adik saya." Aku tertawa. "Salma masih butuh waktu, aku ngerti." Raihan bangkit dari duduknya. "Aku ke kamar ayah dulu ya." Setelah itu aku merasa lebih tenang. Setidaknya satu dari mereka mulai membuka diri. Hari-hari berikutnya aku mencoba menghubungi Salma lewat pesan singkat. Awalnya, tak ada balasan. Tapi aku tetap mengirimkan pesan. Bukan yang panjang-panjang. Hanya sekadar ucapan selamat pagi atau foto makanan yang aku masak. Perlahan, aku merasa sudah melakukan yang bisa aku lakukan. Selebihnya, aku hanya bisa menunggu. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Salma. "Teh, kamu bikin itu puding coklat ya? Yang kamu kirim kemarin itu kayaknya enak." Aku senyum-senyum sendiri. Mungkin buat orang lain ini hal biasa. Tapi untukku, ini seperti celah kecil yang terbuka di dinding tinggi yang selama ini menghalangi kami. "Iya, mau aku bikinin? Boleh banget, kalau kamu mau main ke sini lagi." Pesan itu tak langsung dibalas. Tapi aku merasa sedikit lega. Pelan-pelan, jembatan itu mulai dibangun. Aku tahu tidak akan mudah. Tapi aku tidak sendirian. Dan aku mulai percaya, cinta tak selalu hadir dalam bentuk romansa. Kadang, ia hadir dalam bentuk keberanian untuk mencoba memahami, meskipun penuh luka dan kenangan. Hari Minggu datang dengan udara yang sejuk.
Setelah beberapa hari yang cukup melelahkan secara emosional, aku merasa ada harapan baru yang muncul. Rehan sudah mulai membuka diri, dan Salma, meskipun belum banyak bicara, setidaknya sudah membalas pesan. Itu kemajuan. Pagi itu, aku duduk di taman kecil belakang rumah, menikmati teh hangat sambil menulis resep puding coklat yang Salma bilang terlihat enak. Aku ingin membuatkan lagi nanti sore, kalau saja dia datang. Hendra duduk di sampingku, membawa koran seperti biasa. Tapi kali ini, dia meletakkannya di pangkuan dan menatapku. "Kamu capek nggak, Putri?" Tanyanya pelan, aku menggeleng. "Enggak kok, kenapa?" Kadang aku mikir, aku egois banget, bahwa kamu masuk ke hidupku yang ribet begini. Aku menatapnya sambil tersenyum. "Hidup siapa sih yang nggak ribet?" Hendra tertawa kecil. "Aku cuma khawatir kamu nyesel." Aku terdiam sesaat, lalu berkata jujur, "Aku sempat takut. Tapi sekarang, aku malah merasa justru di sini, aku belajar banyak." Dia menggenggam tanganku. "Terima kasih ya." Kami diam beberapa saat. Keheningan yang ada bukan karena canggung, tapi menenangkan. Menjelang siang, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku yang membuka pintu, dan kaget melihat dua perempuan berdiri di sana. Seorang wanita sekitar 40 tahunan, dan seorang lagi lebih muda, mungkin awal 30-an. Wajah mereka mirip. Sebelum aku sempat bertanya, yang lebih tua langsung, "Bicara, kamu Putri?" Nadanya tajam, aku mengangguk. Dia langsung masuk tanpa diminta. "Saya Lilis, kakak almarhumah istri Hendra, dan ini anak saya, Intan." Aku mempersilakan mereka duduk, meski dalam hati merasa aneh dengan cara mereka datang. Tak lama Hendra turun dari lantai atas. Wajahnya langsung berubah saat melihat mereka. "Kak Lilis," ucapnya pelan. "Kita perlu bicara," kata wanita itu, tanpa basa-basi. Aku duduk di sisi Hendra, mencoba tenang, tapi rasanya perutku mengeras. "Kami baru dengar dari Salma kalau kamu sudah menikah lagi," kata Lilis, menatap tajam ke arahku. "Cepat sekali ya, Hendra. Baru beberapa tahun." "Aku sudah coba menghubungi kalian, tapi kalian sendiri menjauh sejak pemakaman dulu," jawab Hendra. "Kami tidak menjauh, kami hanya berduka, tapi rupanya kamu bisa cepat sembuh dari duka itu." Nadanya seperti pisau. Intan, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. "Kami cuma khawatir, Om, tentang warisan Bibi, tentang rumah ini, dan, ya, apa Putri ini beneran tahu siapa kamu sebelumnya?" Aku tersentak. Ternyata mereka tak hanya datang untuk bicara soal keluarga, tapi juga soal harta. Aku menikahi Putri karena aku mencintainya, bukan karena siapa dia atau siapa aku. Soal warisan, nggak ada yang berubah, kata Hendra. Suaranya dingin. Aku meremas jari-jariku di pangkuan. Hati rasanya campur aduk. Aku tahu pernikahan dengan Duda bukan tanpa risiko. Tapi aku tak menyangka akan berhadapan dengan keluarga yang merasa aku hanya numpang hidup. Putri bukan orang yang kalian pikirkan. Dia bukan perempuan yang datang demi harta. Kalau kalian datang untuk mempertanyakan niatnya, lebih baik pulang, kata Hendra tegas. Lilis berdiri. Kami cuma peduli. Jangan sampai kamu dibutakan rasa sepi, Hendra. Setelah mereka pergi, aku duduk lama di sofa. Masih terdiam. Hendra menatapku. Aku minta maaf. Harusnya aku siapin kamu. Aku menggeleng. Bukan salah kamu. Aku cuman nggak nyangka aja. Aku merasa seperti orang asing di hidup orang lain. Dia menarikku dalam pelukannya. Kamu bukan orang asing. Kamu istriku. Meski begitu, malam itu aku tak bisa tidur nyenyak. Kata-kata mereka masih membekas. Apakah mereka benar? Apakah aku datang terlalu cepat ke hidup Hendra? Atau mereka hanya belum siap menerima bahwa hidup terus berjalan? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bicara pada Raihan. Aku butuh tahu apa dia juga merasa seperti itu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Dia datang sendirian.
Om bilang Tante Lilis datang kemarin. Aku mengangguk. Dan dia bilang banyak hal yang bikin aku mikir. Raihan menyeruput kopinya. Tante Lilis itu selalu keras kepala. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Aku tahu ayah bukan tipe yang gampang jatuh cinta, apalagi sejak kehilangan ibu. Tapi kamu bikin dia hidup lagi, Mbak Putri. Aku menatap Raihan, sedikit lega. Tapi kamu juga harus kuat. Kamu sekarang bagian dari keluarga kami. Dan keluarga kami, ya, agak rumit. Aku tertawa kecil. Mulai terasa. Dia ikut tertawa. Jangan mundur ya. Aku mengangguk. Dalam hati aku berkata, aku tidak akan mundur. Tapi aku juga sadar, perjalanan ini tak akan semulus yang kupikir. Aku sudah memilih, dan sekarang aku harus berdiri di tengah badai yang mulai mendekat. Beberapa hari setelah kedatangan Tante Lilis dan Intan, suasana rumah tak lagi sehangat sebelumnya. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Memasak, membersihkan rumah, menyiram bunga, bahkan tetap tersenyum saat Hendra pulang kerja. Tapi, di dalam hati, aku merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang. Bukan karena Hendra berubah. Justru dia makin perhatian, makin lembut. Tapi aku tahu, dia pun menyimpan kegelisahan. Pagi itu, aku melihatnya termenung di ruang kerja. Kopi yang kubuat untuknya sudah dingin, tapi dia belum menyentuhnya. Aku masuk pelan-pelan dan duduk di sofa kecil di dekat jendelanya. Kamu nggak ke kantor? Tanyaku sambil berusaha terdengar ringan. Hendra menoleh, tersenyum tipis. Nanti siang. Masih ada hal yang harus diselesaikan. Aku tahu dia sedang memikirkan sesuatu yang besar. Sejak kejadian itu, dia lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Berkali-kali menerima telepon dengan nada tegang. Putri, katanya setelah beberapa saat hening, aku mau ngomong sesuatu. Aku menatapnya. Apa? Dia mengambil selembar map dari meja. Ini surat warisan rumah. Dulu aku dan almarhumah istri sepakat rumah ini akan jadi milik anak-anak, termasuk Intan. Aku membeku. Tapi sekarang, sejak kamu tinggal di sini, mereka anggap kamu akan menguasai semua ini. Padahal, aku nggak pernah berniat begitu. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku mengangguk pelan. Aku ngerti, dan aku nggak butuh rumah ini. Aku cuma butuh kamu. Dia menggenggam tanganku. Tapi mereka nggak percaya itu. Sore harinya, Raihan datang membawa kabar yang tak kuduga. Intan bilang dia mau mengajukan gugatan hak waris. Katanya, pernikahan, ayah membuat semuanya jadi rumit. Aku tercekat. Gugatan? Raihan mengangguk. Aku juga nggak setuju. Tapi kamu tahu, dari dulu dia nggak pernah suka keputusan ayah. Dia pikir dia berhak atas semua peninggalan ibu. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Aku belum lama menjadi bagian dari keluarga ini, tapi rasanya sudah harus menanggung beban yang terlalu berat. Di malam hari, aku duduk sendirian di kamar. Mataku menatap langit-langit, pikiran berputar tanpa henti. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Apa aku egois karena menerima pernikahan ini tanpa memikirkan luka orang lain? Atau memang mereka yang belum bisa berdamai dengan masa lalu? Beberapa hari kemudian, masalah semakin pelik. Intan datang lagi, kali ini membawa surat dari pengacara. Hendra yang membukanya, wajahnya langsung tegang. Dia benar-benar serius. Katanya pelan, aku duduk di sampingnya, menahan napas. Putri, mungkin kamu harus tinggal di rumah ibumu dulu untuk sementara waktu. Ucapnya pelan, seperti menahan sesuatu yang berat. Aku langsung menoleh. Kenapa? Aku nggak mau kamu terseret dalam urusan ini. Rumah ini bisa saja disita sementara proses berjalan. Mataku memanas. Kamu mau aku pergi? Dia menatapku, dalam dan tenang. Bukan karena aku ingin jauh, tapi karena aku nggak mau kamu terluka lebih parah. Aku menggeleng. Kalau aku pergi sekarang, aku kalah. Aku bukan pengganggu. Aku istrimu. Tanganku menggenggam tangannya erat. Aku nggak minta rumah ini. Tapi aku juga nggak mau mereka seenaknya memperlakukanmu, seolah kamu salah. Hendra menarikku ke dalam pelukannya. Aku takut kamu terluka. Aku juga takut, bisikku. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri karena selalu mengalah.
Esoknya, kami memutuskan menemui pengacara. Kami ingin menyelesaikan semuanya secara legal dan damai. Tapi tentu saja, niat baik kami tak semudah itu diterima. Di kantor pengacara, Intan menatapku tajam seperti biasa. Aku nggak peduli kamu bilang nggak butuh rumah ini. Tapi semua yang kamu lakukan sejak masuk ke hidup ayah cuma bikin keluarga ini retak. Aku menahan napas. Kalau keluarga ini retak, itu bukan karena aku. Kalian sudah lama bermasalah, hanya belum pernah disinggung. Dia tertawa sinis. Kamu pikir kamu tahu segalanya? Aku tak menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku sedang masuk lebih dalam ke lubang luka keluarga yang belum sembuh. Pulang dari kantor pengacara, Hendra diam sepanjang perjalanan. Aku pun tak banyak bicara. Sampai di rumah, dia duduk di ruang tamu dan memandang keluar jendela. Aku merasa gagal, katanya tiba-tiba. Gagal jadi suami, gagal jadi ayah. Aku duduk di sampingnya. Kamu bukan gagal. Kamu cuma manusia. Sama seperti aku, seperti mereka. Dia menggeleng. Tapi kamu nggak layak menanggung ini semua. Aku menatapnya. Kalau aku layak mencintaimu, maka aku juga layak menanggung bersamamu. Saat itu, kami tahu, badai belum reda. Tapi setidaknya, kami memilih untuk berdiri bersama. Sejak pertemuan di kantor pengacara, suasana rumah semakin sunyi. Hendra lebih sering mengurung diri di ruang kerja. Aku tetap menjalankan rutinitasku seperti biasa, tapi hati ini tak pernah benar-benar tenang. Suatu pagi, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat dan agak gugup. Ini Bu Putri? Iya, saya sendiri. Saya Dinda, anak dari istri pertama Pak Hendra. Kami belum pernah bertemu, tapi saya ingin bicara. Bisa kita ketemu? Aku terpaku. Suara di seberang terdengar lembut, tapi jelas menyimpan luka. Kapan kamu bisa? Tanyaku akhirnya. Sore ini, di kafe dekat rumah sakit Dharma. Aku mengangguk, walau dia tak bisa melihat. Sore harinya, aku datang lebih awal. Jantungku berdegup, lebih kencang dari biasanya. Banyak hal yang berputar di kepalaku. Bagaimana wajahnya? Seperti apa sikapnya? Apa dia marah padaku? Tak lama, seorang perempuan muda mendekat. Wajahnya manis, rapi, dan penuh wibawa. Dia memperkenalkan diri lagi, dan aku membalas dengan senyum kaku. Aku nggak datang buat marah atau menyalahkan, katanya langsung, seperti membaca isi kepalaku. Terima kasih, jawabku pelan. Aku cuma pengen tahu apa yang ayah cari dari pernikahan baru ini. Aku terdiam beberapa detik. Aku juga nggak tahu pasti, tapi aku yakin dia hanya ingin tidak merasa sendiri. Dinda menatapku tajam, tapi tidak dengan kebencian. Lebih ke rasa penasaran. Ayah nggak pernah cerita tentang kami ya? Aku mengangguk jujur. Sama sekali nggak. Dia menarik napas dalam. Ibu kami meninggal waktu aku kelas 2 SMA. Setelah itu, semua berubah. Ayah jadi dingin, sibuk, dan tertutup. Kami merasa ditinggalkan. Aku bisa merasakan perihnya. Aku pikir dia udah melupakan kami, lanjutnya. Tapi waktu tahu dia menikah lagi, aku jadi marah. Bukan karena dia menikah, tapi karena dia bisa mencintai orang lain, sementara kami masih merasa belum selesai dengan kehilangan kami. Aku menelan ludah. Aku bukan pengganti siapa-siapa. Aku bukan orang penting. Aku juga bukan yang dia cari-cari. Kami hanya saling menyembuhkan. Dinda terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, pelan. Dia bilang begitu, aku mengangguk. Dia tidak pernah membandingkan, bahkan tidak pernah menceritakan masa lalunya. Tapi aku bisa merasakannya. Dia orang baik, hanya terlalu banyak memendam. Dinda menunduk, matanya berkaca. Aku cuma ingin tahu, dia bahagia? Pertanyaan itu membuatku tercekat. Bahagia? Aku bahkan tak yakin kami sudah sampai di titik itu. Tapi aku menjawab sejujur mungkin.
Dia tenang. Dan aku harap itu cukup. Dinda tersenyum tipis. Aku akan bicara sama Intan. Aku rasa kami harus berhenti menyalahkan orang lain atas apa yang belum bisa kami terima. Sebelum berpisah, dia memelukku singkat. Pelukan yang tidak hangat, tapi juga bukan dingin. Lebih seperti pelukan dari seseorang yang sedang mencoba membuka hati. Malam harinya, Hendra pulang lebih awal. Aku menunggunya di ruang makan. Aku ketemu, "Dinda," kataku langsung. Dia menatapku tajam, kaget. "Dia nyakitin kamu?" Aku menggeleng. "Kami cuma bicara. Aku pikir dia nggak seburuk yang kamu bayangkan." Hendra duduk di kursi, wajahnya lelah. "Aku bukan takut mereka jahat. Aku hanya takut mereka tambah terluka." Aku memegang tangannya. "Kamu harus bicara sama mereka. Bukan sebagai ayah yang bersalah, tapi sebagai manusia yang juga patah." Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, Hendra mengajak kami semua makan malam di satu tempat sederhana tapi tenang. Intan, Dinda, Raihan, bahkan Tante Lilis datang. Suasana awalnya kaku, tak banyak yang bicara. Sampai akhirnya Hendra berdiri dan mulai bicara. Aku tahu selama ini banyak hal yang kupendam. Tapi bukan karena aku ingin lari. Aku hanya nggak tahu caranya mengungkapkan semuanya tanpa menyakiti. Dia memandang satu persatu wajah di meja. "Kalian anak-anakku, dan Putri adalah istriku. Aku mencintai kalian semua dengan cara yang berbeda, tapi cintaku nggak pernah saling meniadakan." Seseorang mulai menangis pelan. "Dinda, kami hanya ingin ayah bahagia," katanya pelan. Intan tetap diam, tapi untuk pertama kalinya tak ada amarah di wajahnya, hanya lelah. Setelah malam itu, semuanya tak serta-merta membaik. Tapi setidaknya, kami mulai berjalan menuju arah yang sama. Tak ada jaminan tidak ada luka baru, tapi kami tahu, kami sedang mencoba. Aku duduk di kamar malam itu, menatap pantulan wajahku di cermin. Hidup ini tidak sempurna. Tapi mungkin, justru di celah-celah retaknya, kita menemukan tempat untuk saling mencintai dengan lebih jujur. Setelah makan malam keluarga itu, aku sempat merasa tenang. Meski suasana belum sepenuhnya hangat, setidaknya tak ada lagi tatapan curiga atau kata-kata menyakitkan dari anak-anak Hendra. Aku pikir badai sudah mulai reda. Ternyata belum. 3 hari setelah itu, aku menemukan sebuah amplop coklat terselip di laci ruang kerja Hendra. Isinya bukan dokumen kantor, tapi beberapa lembar surat dan foto-foto tua. Salah satunya menarik perhatianku, foto seorang wanita dan 3 anak kecil yang sedang tersenyum di pantai. Di balik foto itu tertulis, "Liburan terakhir sebelum kamu pergi." Tanganku gemetar saat membalik halaman-halaman surat lainnya. Semuanya ditulis tangan. Surat dari almarhumah istrinya untuk Hendra, dan beberapa balasan yang belum pernah dikirim. Tapi satu kalimat dari surat Hendra paling menamparku. "Aku berjanji akan menjaga cinta kita, bahkan jika aku harus menikah lagi. Tapi aku tidak akan pernah benar-benar mencintai yang lain seperti aku mencintaimu." Dadaku sesak. Aku tahu Hendra memang punya masa lalu. Aku tahu dia pernah sangat mencintai istrinya. Tapi aku tak pernah siap membaca bahwa dia sendiri mengaku tak akan mencintai wanita lain seutuhnya lagi, termasuk aku. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama, menyusun napas, mengendapkan rasa. Lalu aku menunggu sampai dia pulang malam itu. Wajahnya lelah seperti biasa, tapi senyumnya tetap lembut. "Kamu belum tidur? Aku nemuin surat-suratmu," kataku pelan. Dia berhenti seketika, napasnya tertahan. Aku nggak sengaja buka laci. Itu, tapi mungkin memang aku perlu tahu semuanya. Dia mendekat, duduk di sebelahku. "Kamu marah?" "Aku nggak marah," jawabku. "Tapi aku kecewa." Dia menunduk. "Itu semua masa lalu, Put. Tapi kamu bilang, kamu nggak akan benar-benar mencintai orang lain lagi." Dia diam cukup lama, lalu berkata, "Saat aku menulis itu, aku sedang sangat kehilangan. Aku takut mencintai lagi, takut dikhianati oleh waktu seperti dulu." Aku menggeleng. "Kamu menikahi aku,
hidup bersamaku. Tapi di hatimu masih penuh bayang-bayang dia. Putri, aku sayang kamu. Sayang bukan cinta, Hendra. Kata-kata itu keluar. Begitu saja, dan aku sendiri terkejut mendengarnya. Hendra menghela napas. Cinta itu tumbuh, Putri. Nggak selalu langsung sempurna. Tapi aku berusaha setiap hari untuk mencintaimu. Aku menatap matanya. Tapi kamu sendiri menanam benih keraguan itu dari awal. Kamu menutup bagian penting dari hidupmu, lalu berharap aku nggak pernah bertanya. Karena aku takut kehilangan kamu, katanya lirih. Aku berdiri, berjalan menuju jendela. Kalau kamu takut kehilangan aku, kenapa kamu nggak memilih jujur sejak awal? Dia tak menjawab. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama tapi terasa seperti dua dunia yang berbeda. Aku menatap langit-langit kamar sambil merenung. Cinta seperti apa yang sedang kujalani ini? Aku bahagia, tapi ternyata dibangun di atas fondasi setengah rahasia. Aku merasa dihargai, tapi juga seperti pengisi ruang kosong, bukan seseorang yang benar-benar dicintai. Keesokan harinya, aku pamit ke rumah ibu. Aku mau ambil waktu sebentar, Hen. Dia menatapku dalam. Kamu pergi? Aku butuh ruang untuk berpikir, untuk memutuskan. Dia tidak menahan, hanya mengangguk pelan dengan mata yang mulai berkaca. Di rumah ibu, aku kembali menjadi putri yang sederhana. Aku masak untuk ibu, mencuci, menyapu halaman. Tapi pikiranku tak pernah benar-benar lepas dari Hendra. Ada rindu, tapi juga luka. 3 hari kemudian, aku menerima pesan dari Dinda. Ayah sangat berubah sejak kamu pergi. Kami semua bisa lihat, dia bukan lagi pria yang sama seperti sebelum menikah. Dia lebih hidup, lebih manusiawi. Dan itu karena kamu. Jangan pergi terlalu lama, Bu Putri. Pesan itu membuat dadaku bergetar. Mungkin Hendra memang tidak sempurna, tapi dia juga terluka. Seperti aku, malam itu, aku menuliskan surat, bukan untuk Hendra, tapi untuk diriku sendiri. Aku mencoba menjawab pertanyaan yang terus mengganggu. Apakah aku sanggup mencintai seseorang yang belum sepenuhnya sembuh? Dan jawaban itu perlahan-lahan muncul di benakku. Iya. Jika dia juga berusaha mencintaiku, seutuhnya, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai pengganti. Esok paginya, aku kembali ke rumah kami. Rumah yang sebelumnya terasa asing, kini terasa seperti tempat untuk mulai lagi. Ketika Hendra membuka pintu, dia tampak terkejut. Aku hanya berkata pelan, kalau kamu siap membuka lembaran baru, aku juga siap membacanya bersamamu. Dia memelukku, bukan pelukan yang sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada ruang yang diberikan untukku. Bukan di samping kenangan, tapi di dalam hatinya sendiri. Sudah seminggu sejak aku kembali. Rumah ini tidak lagi terasa canggung. Tak juga langsung kembali seperti dulu. Tapi setiap pagi kini diisi dengan obrolan ringan, secangkir teh hangat, dan senyuman yang, meskipun belum sempurna, terasa jujur. Aku tahu, memperbaiki sesuatu tidak semudah meminta maaf atau pulang begitu saja. Tapi aku juga tahu, tak semua orang punya keberanian untuk berubah. Dan Hendra menunjukkan itu. Pagi ini, dia menyodorkan sebuah buku agenda kecil. Aku tulis ini sejak malam kamu pergi. Entah kenapa, aku butuh tempat untuk cerita kalau kamu nggak ada. Aku membuka halaman pertamanya. Tulisan tangannya masih sama seperti surat-surat dulu, tapi isinya berbeda. Kalimat-kalimatnya lebih jujur, lebih terbuka. Hari pertama kamu pergi, aku sadar betapa sepinya hidup sebelum kamu datang. Dan betapa bodohnya aku membiarkan kamu merasa jadi orang asing di rumah kita sendiri. Aku menutup buku itu dan menatapnya. Kenapa kamu nggak pernah bilang semua ini langsung? Dia menarik napas pelan. Karena aku selalu takut salah. Dan takut menyakiti kamu. Tapi sekarang, aku sadar, diam juga bisa menyakiti. Sejak itu, kami punya kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, kami duduk di ruang tamu, sekadar bercerita soal hari kami. Kadang tentang pekerjaan, kadang tentang hal-hal kecil seperti siapa yang lupa menaruh remote TV. Sederhana, tapi berarti. Aku juga mulai berani bertanya lebih banyak tentang istrinya yang dulu.
Bukan untuk membandingkan, tapi agar aku bisa benar-benar memahami siapa Hendra sebelum aku datang. Dia wanita yang kuat, katanya suatu malam. Tapi juga keras kepala. Mirip kamu, Put. Aku tersenyum. Tapi kamu bisa jatuh cinta lagi, kan? Dia menatapku. Aku sudah. Kalimat itu tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa langkahku untuk kembali bukan kesalahan. Hubunganku dengan anak-anaknya pun mulai membaik. Dinda, yang dulu tampak paling dingin, sekarang sering mengirim pesan singkat hanya untuk bertanya apakah aku sudah makan siang. Bahkan Damar, yang sempat menghindariku, mulai sesekali ikut makan malam bersama tanpa harus diajak. Suatu sore, Damar datang membawa sebuah bingkisan. Bu Putri, ini dari ibu saya. Maksudnya, ibu kandung saya. Dulu dia suka membuat ini buat Bapak. Di dalamnya ada kue kering dengan aroma kayu manis yang lembut. Aku menahan napas, lalu berkata pelan. Terima kasih, Damar. Saya akan simpan ini baik-baik. Bapak berubah sejak ibu datang, katanya tiba-tiba. Saya juga. Aku menatapnya. Kamu tahu, perubahan itu bukan soal siapa yang datang, tapi siapa yang mau membuka hati. Dia mengangguk. Saya rasa ibu yang ajarkan itu ke kami. Malamnya, aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah tidak merasa sendiri lagi di dalamnya. Hendra memelukku dari belakang. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu selalu merasa dicintai? Aku menjawab tanpa ragu. Jangan berhenti mencoba. Hari-hari kami kini bukan lagi soal siapa yang lebih benar, atau siapa yang harus mengalah, tapi soal bagaimana kami bisa tumbuh bersama. Aku belajar menerima masa lalunya, dan dia belajar mencintai masa kini tanpa membandingkan. Kami mulai menata ulang kamar tidur, mengganti beberapa perabotan, mengecat dinding. Hendra bilang, biar rumah ini punya warna, kamu juga. Dan aku pun mulai menambahkan bumbu Indonesia ke dalam masakan. Dia tertawa saat pertama kali mencoba rendang buatanku yang terlalu pedas. Tapi dia makan sampai habis. Aku nggak nyangka bisa senyaman ini, bisikku suatu malam. Dia meraih tanganku. Aku juga nggak nyangka, tapi aku bersyukur kamu datang. Bab 9 ini bukan akhir, tapi ini awal yang baru. Bukan tentang lupa pada masa lalu, tapi tentang menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari kita dan tetap memilih mencintai hari demi hari. Aku sedang menyiapkan makan malam ketika Dinda muncul di dapur. Biasanya dia hanya keluar saat makanan sudah siap, tapi kali ini berbeda. Dia berdiri di ambang pintu, mengamati, lalu dengan canggung berkata, "Boleh bantu, Bu?" Aku menoleh dengan senyum kecil. "Tentu boleh. Bisa kupas wortel?" Dia mengangguk lalu duduk di meja makan, mulai bekerja. Untuk beberapa menit, kami hanya diam. Suara kupasan pisau dan rebusan air jadi satu-satunya yang terdengar. Tapi tidak terasa kaku. Lebih seperti dua orang asing yang mencoba belajar jadi keluarga. Ayah kelihatan lebih santai sekarang, katanya tiba-tiba. Dia mulai sering senyum lagi. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu kalimat itu punya banyak arti. Akhirnya aku bilang, mungkin karena dia mulai merasa tidak sendirian. Dia berhenti mengupas wortel. Saya tahu ayah sangat kehilangan ibu, dan saya juga. Tapi waktu tahu ayah mau menikah lagi, saya merasa seperti ibu digantikan. Aku menoleh padanya. Kamu tahu, aku juga pernah takut jadi pengganti seseorang yang tak tergantikan. Dinda memandangku lekat-lekat. Tapi kamu tetap datang. Aku mengangguk, karena aku juga kehilangan. Bukan pasangan, tapi kehilangan arah. Dan di tempat yang asing ini, aku menemukan keluarga. Meski belum sempurna, dia kembali menunduk, menyelesaikan pekerjaannya. Tapi senyum tipis itu cukup membuatku tahu bahwa tembok di antara kami mulai retak. Setelah makan malam, Hendra memuji masakanku seperti biasa. Damar ikut duduk di meja, dan suasana makan malam terasa seperti keluarga sungguhan. Bukan lagi seperti dua dunia yang dipaksa bertemu, tapi seperti rumah yang mulai menemukan iramanya. Beberapa hari kemudian, Dinda mengajakku pergi ke toko kain.
Dia bilang, ingin mencari bahan untuk seragam kerja. Di mobil, dia tiba-tiba bertanya, "Ibu kerja dulu sebelum menikah dengan ayah?" Aku mengangguk. Dulu aku guru les privat dan sesekali menulis artikel lepas. Dia mengangguk pelan. Saya kerja di bidang HRD, banyak ketemu orang. Tapi di rumah, saya justru kesulitan berinteraksi. Karena takut terbuka bisa bikin sakit hati, kataku pelan. Dia melirikku. Iya, tapi sekarang saya rasa menutup diri juga bikin lebih sakit. Kebersamaan kecil itu, seperti berbelanja kain dan minum teh di warung sederhana, mengubah cara kami memandang satu sama lain. Tidak lagi seperti ibu tiri dan anak tiri, tapi seperti dua perempuan yang saling mencoba mengerti. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menyarankan sesuatu pada Hendra. Bagaimana kalau kita liburan pendek bersama, keluar kota, bareng anak-anak? Hendra sempat terdiam. Kamu yakin? Itu langkah besar. Aku tersenyum. Justru karena itu, kita harus mencoba. Dan akhirnya, akhir pekan itu kami pergi ke sebuah villa di puncak. Udara dingin dan kabut pagi memberi suasana yang tenang, cocok untuk menata ulang hubungan. Kami menghabiskan waktu bermain board game, masak bersama, dan duduk mengobrol di teras sambil menyeruput teh. Salah satu malam di sana, kami duduk berempat mengelilingi api unggun kecil. Dinda tiba-tiba berkata, "Aku ingat dulu ibu suka ngajak kami begini juga. Tapi waktu itu ayah selalu sibuk." Hendra menatapnya. "Ayah menyesal tidak banyak waktu buat kalian." Dinda tersenyum kecil. "Tapi sekarang kami punya waktu. Dan ayah," Damar menambahkan, "dan Bu Putri." Malam itu aku menangis, tapi bukan karena sedih. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang nyata. Aku tahu hubungan ini masih akan diuji waktu. Tapi malam itu, aku tak lagi merasa seperti orang luar yang hanya menumpang di kehidupan orang lain. Aku bagian dari cerita ini. Dan aku memilih untuk tetap tinggal. Pagi itu aku menerima telepon dari tetanggaku di kampung. Suaranya gemetar saat mengabari bahwa ibu jatuh pingsan di depan rumah. Kata dokter, tekanan darahnya turun drastis. Aku merasa jantungku ikut jatuh. Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk di kursi ruang makan tanpa suara. Tangan gemetar dan pikiran berlarian. Rumah ini sedang tenang. Dinda dan Damar sudah berangkat kerja, dan Hendra sedang di ruang kerja. Aku mengetuk pintu perlahan. Begitu Hendra menoleh, aku langsung berkata tanpa basa-basi. "Aku harus pulang." Ibu masuk rumah, sakit. Dia berdiri dan menghampiri. "Pulang? Maksudmu ke kampung?" Aku mengangguk. Dia sendirian di sana. Aku nggak tenang. Hendra menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Kamu berangkat hari ini saja. Nanti aku bantu pesankan tiket." Perjalanan ke kampung membuatku campur aduk. Rasanya seperti kembali jadi putri yang lama. Yang masih tinggal di rumah kecil dengan dinding kayu, yang tiap sore duduk di beranda bareng ibu sambil menyeruput teh manis dan ngobrol soal tetangga. Saat aku tiba di rumah sakit, ibu sudah siuman. Dia tampak lemah, tapi tersenyum lebar saat melihatku. "Anakku datang juga ya," katanya pelan. Aku memeluknya lama. Rasa bersalah menumpuk di dadaku. "Maaf, Bu. Aku baru tahu tadi pagi." Dia menggeleng. "Ibu baik-baik saja. Ibu cuma kangen kamu." Hari-hari berikutnya aku habiskan di rumah sakit, merawat ibu. Setiap kali dia tidur, aku duduk termenung di bangku plastik, bertanya-tanya apakah selama ini aku terlalu sibuk mengejar hidup baru, hingga lupa bahwa orang terpenting di hidupku tinggal sendirian. Satu malam, ibu menggenggam tanganku dan berbisik, "Putri, kamu sudah bahagia sekarang." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi bahagianya beda." "Maksudnya?" "Bahagianya seperti belajar dari awal. Bukan langsung nyaman, tapi pelan-pelan jadi hangat." Ibu tersenyum. "Kalau begitu, ibu tenang." Beberapa hari kemudian, Hendra datang menyusul. Aku tidak menyangka. Dia berdiri di depan pintu rumah sakit, membawa sekotak makanan dan wajah cemas. "Aku nggak tenang ninggalin kamu sendiri di sini." Kehadirannya membuat segalanya terasa lebih ringan.
Dia duduk di samping ibu, berbicara dengan lembut dan hati-hati. Ibu tersenyum melihat kami. Kalian cocok, sama-sama lembut, sama-sama keras kepala. Kami tertawa. Tapi di balik tawa itu, aku tahu ada hal besar yang sedang mengendap. Malam sebelum ibu boleh pulang, aku dan Hendra duduk di beranda rumah. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Aku sempat takut kamu bakal ninggalin semuanya, kata Hendra pelan. Aku memandang langit. Aku juga sempat ragu. Tapi setelah hari-hari ini, aku sadar. Kamu dan anak-anakmu adalah rumahku sekarang. Tapi kampung ini tetap akarku. Dia mengangguk. Kamu nggak harus memilih salah satu. Kita bisa jadi jembatan. Untuk semuanya. Kata-katanya menenangkan. Aku merasa dihargai. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang punya sejarah dan tempat pulang. Setelah ibu diperbolehkan pulang, kami menginap semalam di rumah lama sebelum kembali ke kota. Ibu mencium keningku dan berkata, "Jangan lupa asalmu, tapi juga jangan lupa kemana kamu sedang melangkah." Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang ke kota, aku menggenggam tangan Hendra. Kami tidak bicara banyak. Tapi keheningan itu bukan kekosongan. Justru penuh makna. Aku tahu hidup kami masih jauh dari selesai. Tapi kini, aku yakin bisa menjalaninya. Karena aku tidak sendiri. Karena aku sudah menemukan keluarga. Dan karena aku tahu, mencintai bukan berarti harus melupakan yang dulu, tapi justru belajar menjembatani masa lalu dan masa depan. Setelah pulang dari kampung, aku merasa lebih tenang. Hubunganku dengan Hendra semakin hangat, dan ibu sudah membaik. Aku juga mulai merasa lebih percaya diri sebagai bagian dari keluarga ini. Namun, aku tahu, hidup tidak pernah benar-benar tenang untuk waktu yang lama. Suatu sore, aku mendengar suara piring pecah dari dapur. Saat aku masuk, kulihat Dinda berdiri membelakangi meja makan. Wajahnya tegang, pecahan gelas berserakan di lantai. "Maaf, aku nggak sengaja," katanya singkat. Aku buru-buru mengambil sapu dan pel untuk membersihkan lantai. Tapi saat aku mendekat, dia menepis tanganku. "Nggak usah, aku bisa sendiri." Nada suaranya dingin, bukan seperti biasanya. Aku mencoba menahan diri, tapi tidak bisa menutupi perasaan aneh yang menggelayuti dada. Ada sesuatu yang berubah. Beberapa hari setelahnya, Damar pulang lebih awal dari kantor. Kami sedang duduk di ruang tamu saat dia berkata pelan, "Putri, kamu ada waktu sebentar? Aku mau bicara." Aku mengangguk, dan kami pindah ke teras. Angin sore sejuk, tapi hatiku mulai panas oleh rasa penasaran. Aku nggak tahu harus ngomong. "Dari mana?" kata Damar. Tapi Dinda akhir-akhir ini agak beda. Dia agak menjauh dari ayah. Dan darimu juga. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Kemarin malam dia bilang, dia mulai merasa kayak orang asing di rumah sendiri. "Lanjut, Damar." Katanya semenjak kamu datang, dia merasa semua berubah terlalu cepat. "Bukan salahmu, tapi mungkin ini luka lama yang belum sembuh." Aku menarik napas dalam. Aku nggak pernah bermaksud menggantikan siapapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Damar mengangguk. Aku tahu, dan ayah tahu. Tapi Dinda, dia punya kenangan yang sangat dalam tentang ibu kami. Dia belum benar-benar ikhlas melepaskannya. Malam itu aku termenung di kamar. Rasanya seperti kembali ke titik awal. Aku kembali merasa seperti orang luar. Meski rumah ini sudah mulai terasa seperti rumah sendiri. Besok paginya, aku memutuskan bicara langsung dengan Dinda. Kami duduk di meja makan setelah sarapan. Dinda awalnya enggan bicara, tapi aku mencoba jujur. "Dinda, aku tahu kamu belum bisa nerima aku sepenuhnya, dan aku nggak marah. Aku paham, ini nggak gampang buatmu," ucapku hati-hati. Dia menunduk, bermain dengan ujung lengan bajunya. "Aku cuma bingung. Aku belum siap lihat ayah dekat dengan orang lain. Dulu aku pikir, aku sudah kuat, tapi ternyata nggak semudah itu. Aku nggak mau gantiin posisi ibumu. Aku cuma mau ada buat ayah, buat kalian, sebisaku."
kataku sambil menahan haru. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu orang baik, Kak. Tapi kadang, rasa kehilangan itu masih datang tiba-tiba. Rasanya kayak dikhianati perasaan sendiri. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya memegang tangannya. Diam, tapi dalam diam itu, ada pengertian yang perlahan tumbuh. Beberapa hari kemudian, Dinda pulang membawa sesuatu. Sebuah album foto lama. Aku mau kamu lihat ini, katanya singkat. Kami duduk di ruang keluarga. Album itu berisi foto-foto ibu mereka, Hendra, Dinda, dan Damar. Semuanya terlihat begitu hangat dan utuh. Aku bisa merasakan betapa dalam ikatan yang dulu mereka punya. Di halaman terakhir, ada foto Dinda kecil bersama ibunya. Mereka sedang memanggang kue. Itu momen favoritku, kata Dinda. Waktu itu, ibu selalu bilang, kalau nanti kamu besar, dan ibu nggak ada, jangan berhenti bikin kue ya. Tapi setelah ibu meninggal, aku nggak pernah bikin kue lagi. Aku tersenyum kecil. Mau coba bikin bareng aku? Dia menoleh, matanya menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Sore itu, kami membuat kue coklat. Dinda tertawa saat adonan tumpah. Aku pura-pura kesal. Tapi di balik canda itu, ada jembatan yang mulai terbangun. Perlahan, tapi nyata. Malamnya, saat kami menyantap kue bersama di ruang tengah, Hendra menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Aku bahagia, katanya singkat, tapi penuh makna. Aku menoleh ke Dinda. Dia menatapku balik dan tersenyum. Mungkin butuh waktu. Tapi aku percaya, luka bisa sembuh saat kita mau membuka hati dan memberi ruang bagi yang baru, tanpa menghapus yang lama. Sudah hampir setahun sejak aku menikah dengan Hendra. Waktu berjalan cepat, tapi setiap detiknya penuh warna. Tidak semua hal berjalan mulus, tapi perlahan, semuanya mulai menemukan tempatnya. Hubunganku dengan Dinda dan Damar jauh lebih baik. Kami tidak langsung akrab seperti keluarga yang sudah saling mengenal seumur hidup, tapi sekarang kami bisa tertawa bersama, ngobrol tanpa canggung, bahkan saling menunggu jika salah satu terlambat makan malam. Hari itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena hari ini istimewa. Aku ingin membuat kejutan kecil untuk ulang tahun Hendra. Sebenarnya dia tidak pernah terlalu memperhatikan ulang tahunnya sendiri. Tapi aku tahu diam-diam dia suka hal-hal kecil yang hangat dan sederhana. Di dapur, aku menyiapkan nasi kuning lengkap dengan lauk favoritnya. Saat semuanya hampir siap, Dinda turun ke bawah dengan mata masih mengantuk. Kak, ini serius kamu yang masak sendiri semua? Tanyanya sambil memandangi meja makan yang mulai penuh. Aku tertawa kecil. Iya dong. Tapi kalau kamu mau bantu atur piring, aku nggak nolak. Dia tertawa juga. Oke, aku bantu. Beberapa menit kemudian, Damar datang membawa kotak kado. Aku udah titip beli jam tangan yang ayah suka. Kamu mau jadi wakil buat ngasih? Aku mengangguk pelan. Bareng-bareng ya, biar lebih spesial. Pukul 8, Hendra turun dari kamar. Wajahnya langsung berubah saat melihat kami semua berkumpul di meja makan yang penuh makanan. Ada lilin kecil di atas tumpukan nasi kuning. Dinda menyalakan lilin dan Damar menyuruhnya duduk. Apa ini? Tanyanya pelan, terkejut sekaligus terharu. Selamat ulang tahun ya, ucap kami hampir bersamaan. Dia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, semuanya. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah tiup lilin dan sarapan bersama, kami duduk di ruang tamu. Damar menyerahkan hadiah, dan Hendra membukanya dengan hati-hati. Ekspresinya berubah saat melihat jam tangan yang sudah lama dia incar. Tapi bukan hanya hadiahnya yang membuatnya terdiam, melainkan kehadiran kami yang penuh kehangatan. Siangnya, kami menghabiskan waktu bersama di taman. Dinda membawa kamera dan mengambil banyak foto. Aku duduk di bangku sambil melihat mereka bercanda. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke keluarga ini, aku merasa benar-benar diterima. Saat sore menjelang, Hendra duduk di sampingku. Kami diam,
beberapa saat sebelum dia berkata pelan, "Putri, aku tahu perjalanan kita nggak mudah, tapi aku bersyukur kamu mau bertahan." Aku menatapnya. "Aku juga bersyukur karena kamu sabar, menunggu aku belajar jadi istri, jadi ibu sambung, dan jadi bagian dari semua ini." Dia menggenggam tanganku. "Aku bukan orang sempurna, tapi aku janji, selama aku masih ada, aku akan jaga kamu dan anak-anak kita." Aku tersenyum. "Dan aku akan terus belajar, bukan karena aku harus, tapi karena aku mau." Malamnya, setelah semua selesai, aku kembali ke kamar dan menatap bayanganku di cermin. Setahun lalu, aku adalah wanita yang ragu, takut, dan penuh pertanyaan. Hari ini, aku mungkin belum sepenuhnya kuat, tapi aku tidak lagi takut. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang ia datang dalam bentuk tanggung jawab, penerimaan, dan kesabaran. Aku juga belajar bahwa keluarga tidak selalu harus dibentuk dari darah. Kadang, keluarga adalah mereka yang bersedia tumbuh dan saling memahami bersama. Dan Hendra, dia mungkin bukan pria muda dengan janji masa depan yang panjang, tapi dia adalah lelaki yang tahu cara menjaga, cara mencintai tanpa harus banyak berkata-kata. Dan itu, bagiku, lebih dari cukup. Aku menutup mata malam itu dengan hati yang tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku tahu aku berada di tempat yang tepat. Di rumah yang kini juga menjadi milikku. Di tengah orang-orang yang perlahan mulai kucintai dan mencintaiku kembali. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jangan lupa subscribe and komen yang positif. Semoga hari kita bahagia selalu.